Al-Ustaz Muhammad Thayyib Hasanuddin, Al-Ustaz Sulaiman Sanusi, dan para asatizah yang lainnya, mohon maaf apabila tidak sebutkan satu persatu. Dan juga saya hormati kepada Ketua Lingkungan RT 013 RW 08 Bapak Muhammad Yusuf. Bapak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengulangi rasa hormat dan takdim kami kepada antum-antum semua. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka yaitu pertama haul orang tua kami, yaitu Bapak Asmawi. Doakan mudah-mudahan menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita semua mendapat syafaat usma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan rangkaian ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai acara kita ini dengan umur surat Fatihah. Mudah-mudahan harapan kita, acara kita berjalan lancar dari awal hingga akhir, dan apa-apa yang diniatkan sahibul bait, sahibul hajat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa likulitin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bashiril al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanallah jami'al qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa nafsil arwah marhum Bapak Asmawi bin Otong wa marhum Ibu Ica binti Aisyah marhum Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما من صيدهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون ويطلب الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد العليم الذي جعل لكم من الشمس الأرض فإذا أنتم منه موقنون ونزل الذي قسمنا والأرض بقادر على أن يكملهم بلى وهو
Hakamun Adul Nasibul Habirul Halimul Azimul Gafurul Syakurul Aliyul Kabirul Hafizul Muqidul Azimul Jalil Al-Karimul Raqibul Mutibul Wasiul Hakina wa Tasau Qadir Allahumma sri man nasita bima sita wa gabasita innaka ala ma tasaul qadir ya ni'mal mawla wa ya ni'mal nasir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim yaf'alullahu ma yasha'u bi qudratihi wa yahkumu ma yurid bi qudratihi ya hayyu ya qayyum ya badi'us samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram adana ma'lumatika wa madada kalimatika qurrama zakaraka zakirun wa ghafran zikraka qabilun Allahumma ta'ala salati ala salim ma'rukati samsidu wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salim adana ma'lumatika wa madada kalimatika qurrama ilahi lazim astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim wa dzikri la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha بك سيدنا محمد وآله وصحبه رسول Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Yasin, Khatimul Quran, tahlil dan doa Khatimul Quran, yang mana kita khususkan mungkin pahalanya untuk almarhum almarhumah Sahibul Bait, khususnya yang pada hari ini wafat, yaitu Bapak Asmawi bin Otong, Ibu Ija bin Haji Naisin, Bapak Muhammad Yasin bin Asmawi, Arifin bin Yasin, yang pada hari ini wafat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosanya. Allah maafkan kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya. Insyaallah kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Dan keluarganya semua yang telah melakukan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan keluarganya yang tinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami ucapkan ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi husah bil fadilah, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warda 'anil sahaba, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka nasran aziizan qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Innallaha wa malaikatahu bismiz zatil aliyyah mustadirran fayadha barakati ala ma analahum
مواعظه سائغة هنية ممتدئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل بالقرآن الكريمة والجبال تمام الحمل شعران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله كان قد اجتاز بخيرك يا رسول السلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك شرق والقلوب دماجا بوجود المصطفى محمد ولأهل الكون أنصر وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك فتربوا يا أهل المساني فأجار اليوم نغري والسلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وملنا والبشرى بسعي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا وصلاة الله تغشى مرحبا أشرف الرسل محمد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا صلى الله عليه وسلم بفجل مجتمعنا غايته حسن الختام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واجتنابك سالنا من عطاياك الجسام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واكرم الارواح منا بلقاء خير الانام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وابلغ المختار عنا من صلاة والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah
صدري ويسر لي أمري واحلل بلساني يفقهوا قولي بسم الله ما شاء الله خير إلى الله بسم الله ما شاء الله إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان إلى الله بسم الله ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله. Yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita, yang antaranya ada Ustaz Soleh RMBA, kemudian ada guru kita Ustaz Samsul Ma'arif MA, Ustaz Suri SQ, kemudian juga ada Ustaz Ridwan SDI, Ustaz Ketua Mushola Linaya Ustaz Haji Suryadi, kemudian juga ada Ustaz Wahyu Sulaiman, kepala lingkungan kita yang nggak sering lagi, Pak RT 13 yaitu Bapak Yusuf yang Kepar sama tahun 2015, kemudian juga Yasin kemarin ya 3 tahun yang lalu, 3 tahun cepet banget ya. Sama keluarga, tentunya sama keluarga ya, semoga terima atas kehadirannya. Dan sekaligus ini acara sekaligus kita punya cicit daripada almarhumah Cicit tuh yang tadi dari keliling itu. Nah itu cicitnya tuh ya. Dan ini banyak acara ini ya diperakasain dulunya asal dari ini juga nih nenek ini, dari Nyai Ica juga tuh, kedua bapak dia bilang setiap bulan puasa tuh anak-anak dipanggil, kita makan aja ya. Tapi kan dia enggak dipanggil doang gitu, dikumpulin gitu anak-anaknya. Nah makanya anaknya sekarang berlanjut gitu ya, hati-hati aja pada punya inisiatif gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Syekh B, Manda Bapak Ustaz Bapak Yakub Asmawi tadi telah menyampaikan sambutannya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita dengarkan ceramah agama, saya akan ralat sedikit bahwasanya majelis tawasul selama bulan Ramadan tidak akan ditutup. Jadi minta izin kepada Ketua RT 11 8 dan juga para warga-warganya agar tahu adanya insyaallah majelis tawasul dari kota yang setiap malam Jumat diadakan terus dilanjutkan selama bulan Ramadan insyaallah setelah pada salat tarawih. Itu ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan muhajirul hasanah yang akan sampaikan dulu kita. Mohon maaf untuk ceramah hanya 1 orang sesuai permintaan daripada Sahibul Bait. Dalam hal ini insyaallah akan sampaikan dulu kita Mukarram Al-Ustaz Samsul Ma'arif. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi ala jami'il a'lam. Wassalatu wassalamu ala yanabi'ul ulumi wal hikam sayyidil arabi wal a'jam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله حق قدر مقداره العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadratul Mukarramin yang sama-sama kita hormati, wabil khusus guru kita, orang tua kita Al-Ustaz Haji Musannif BA, guru kita yang hadir diantaranya Al-Ustaz Ansari Asri bin Haji Guru Ishaq, Al-Ustaz Yaqub selaku Sahibul Bait yang dituakan daripada anak almarhum Bapak Asmawi, kemudian Al-Ustaz Haji Suryadi, Al-Ustaz Ridwan Muhammad, Al-Ustaz Amri Faisal, Al-Ustaz Sofyan Mahrub MPD, Bapak Ketua RT kita yang ganteng banget nih, plente banget nih, kayaknya lebaran jadi nih, lewat kayaknya lebaran ya. Jadi lebaran jadi itu orang tua saya Amanda Bapak Muhammad Yusuf dan seluruh jamaah Musalla al-Inayah dan juga jamaah Majelis Tawassul Tarzan Kota yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah banyak membaca bacaan wirid aurat Al-Quran dari surah Yasin, tahlil dan tahmid, bahkan salawat kepada Rasulullah SAW
yang kesemuanya itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amalan apapun yang kita baca, wiridan Fatihah, Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Wirdul Latif dan semuanya, tujuannya tiada lain adalah memang Allah memerintahkan untuk kita dijadikan lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah Iskandari beliau katakan, alhamdulillah saya pernah ziarah ke Syekh Ibnu Athaillah Iskandari di negeri Iskandar bersama Habib Abdurrahman bin Ali As-Saggaf. Beliau katakan di dalam kitab Hikam bahwasanya engkau memiliki kenikmatan dan engkau bisa berzikir kepada Allah. Engkau bisa ta'lim, engkau bisa hadir, engkau bisa hadir ke masjid, engkau bisa hadir ke mushola. Tiada lain adalah minallah, tiada lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kebisaan kita, bukan karena bisanya kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah taufik hidayahnya untuk kita semuanya, dan Allah takdirkan qadarullah, Allah turunkan kita rahmat untuk apa? Petunjuk jalan dan digerakkan lisan kita dan hati kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka kita baca tuh, alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama, alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard, alhamdulillah adada ma baina dzalika, alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Baca. Imam Haddad mengatakan bahwasanya tiada lain aurad wiridan yang kita baca menjadi benteng. Saya punya kakak kelas senior saya, yaitu Ustaz Ansori Eski. Saya satu alma mater di Al-Masturiyah. Pendirinya adalah Kiai Haji Muhammad Musturo. Memang kita diijazahkan baca Ratibul Haddad dan juga membaca Burdah Al-Madiyah. Yang kita baca Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ada suatu ketika santri ini ribut. Santri ribut sama orang kampung. Santri ribut sama orang kampung. Akhirnya diperintahkan dan memang diijazahkan, memang makanan kita bacaan tiada lain adalah wirid, ratib dan sebagainya, burda, sholawat, udah amalin dan sebagainya. Akhirnya itu orang kampung ingin meneluh, ingin menyantet daripada seseorang tersebut. Lalu alhasil apa? Ketika lagi baca Ratibul Haddad ba'da maghrib, itu wirid dan antara santri-santri kita, santri-santri Al-Masturiyah, akhirnya itu santet bukan kena ke dia. Kena ke siapa? Kena di samping percis dia duduk. Siapa? Yaitu tempat tidur santri tersebut. Allah. Ini menjadi keistimewaan kita untuk bersyukur kepada Allah, memperbanyak wirid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo hadirun rahimakumullah. Kalau kita sudah melihat 1 tahun wafatnya ayahanda Bapak Asmawi, saya ingat banget nih. Beliau kamarnya di situ tuh, di belakang Ustaz Haji Suryadi. Di situ. Ya Allah, wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadis. Ini dulu belum begini nih, belum cakep nih begini. Dulu masih nunduk deh. Kalau mau masuk nunduk, saya kalau mau kamar mandi nunduk dulu situ. Masuk. Lalu dikatakan bahwasanya ada sebuah fitnah. Ini intermezzo aja nih. Intermezzo insyaallah jadi ilmu. 1 tahun wafatnya berarti sudah lumayan lama. Ada dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ada suatu ilmu yang akan hilang lebih awal. Ada ilmu yang jarang orang pelajarin. Nanti tawasul ada yang buka di Ustaz Jarbi nih ilmunya nih. Apa ilmu tersebut? Ilmu faraid. Hilang tuh ilmu. Kenapa? Meremehkan tentang bagaimana hak-hak dan kewajiban seseorang. Apabila ahli waris telah wafat, jangan sampai terlena dan begitu jauh jaraknya akan terjadi fitnah. Antara siapa? Antara fulan bin fulan, antara anak-anak dan anaknya. Apa sih itu ilmu faraid? Ilmu mawaris tiada lain adalah ilmu untuk membagikan harta benda dan warisan, baik tanah ataupun juga materi yang lainnya. Pak Samsul ngomong kayak begini, ini ilmu.
Ini ilmu. Jangan jadi fitnah. Jangan jadi fitnah kemana kemari, nggak ngerti. Ngaji kemana-mana kagak ngerti. Akhirnya jadi fitnah. Mohon maaf nih, ini terjadi di antara tetangga dan masyarakat kita. Mohon maaf. Ini abaknya punya tanah 2.600 meter. 2.600 meter, banyak apa dikit? Banyak. Ini engkong saya, saya sebutin engkong saya. Jangan sampai ini terjadi, itu bertahun-tahun tapi nggak mau langsung faraid. Apa yang terjadi akan fitnah ponakan dengan ponakan, mamang dengan mamang, misanan dengan misanan, saudara dengan saudara. Kalau ada orang tua kita nyebut-nyebutin supaya bagian saya yang mana, ada kayak gitu sekarang. Tanahnya kagak ngomongin begitu. Gitu kan? Ada orang yang ngomongin, ada juga. Bagian saya yang mana begitu. Bagian saya yang mana, begitu. Ini sekolah adab nih. Saya punya guru Syekh Syamsul Ma'arif bin Hamzah, muridnya Gusmik Syekh Imam Jazuli, salah satu penggerak Zikrul Ghafilin di Kenanga. Beliau bilang, seorang anak yang ngandelin hartanya abahnya masih hidup, hakikatnya lu ngarepin abah dan ibu lu mati. Paham? Jarang-jarang ditawasul, udah gak punya jadwal ditawasul. Kan? Iya bener ya? Siapa orang yang dia abahnya masih hidup, ibunya masih hidup, ngarepin bagian saya yang mana? Ini yang ini kan ngomong haul, ada ilmunya dikit gitu, ada ilmunya dikit, jangan menjadi fitnah gitu. Fitnah itu ujian. Alhasil ini terjadi nih, saya bilang aja, saya keteding-tedingin, terjadi keluarga saya, Haji Masa, keluarga Haji Masa, tapi udah kelar. Termasuk dulu engkong Haji Masa punya yang namanya hadiah. Buatnya Haji Jur, gue pernah pakai giwangnya. Ntar kalau ada urusan rapi, Wani sama Haji Mahmud, lu kasih nanti. Buat yang namanya Al-Zifi untuk gantiin dulu yang namanya dinar. Gue pengen kasih dinar buat adik buahnya Haji Jur begitu. Apa terjadi? Bertahun-tahun kita punya nih kontrakan. Kita punya kontrakan dan khusus itu kontrakan memang nggak diutak-atik. Ada 4 pintu. Kalau acara haul, acara maulid, kita kasih buat sumbangan. Ya, ada musola pembangunan, ada masjid pembangunan, ada yatim dan sebagainya. Itu kasih. Emang kagak diutak-atik jadi bendahara. Saya bilang, Mbak, kalau begitu, kok yang masih hidup sedekah, bukan yang udah meninggal sedekah, tapi malah yang hidup kagak mau sedekahin orang tuanya. Secara ekonomi, secara manajemen keluarga cakep. Lu mau haul gampang, ada duitnya, kas bendahara nyebutnya begitu. Kena kas bendahara. Lu siapa yang mau bikin hajatan? Oh, yang mau bikin maulid majelis siapa? Kasih nih 5 juta, ini 5 juta, 5 juta. Ini muharram buat yatim 5 juta. Cakep begitu. Kita kalkulasikan setahun nyampe 30 juta tuh. Kontrakan engkong Haji Masa kagak diutak-atik. Alhasil ini terjadi nih. Kan kalau nggak rame, kalau bukan rame bukan atung gitu. Jatuh kalau bukan rame bukan atung gitu. Ya, saya bilang, Mbak, udah Mbak, jadi fitnah. Jadi fitnah kalau ini begini, abah yang megang. Kalau bahasa orang ngaji kubur, batangan gitu ya. Batangannya siapa nih? Ustaz Haji Suryadi. Oh, nggak tahu dah, setelannya tahuan dah nih begini. Batangannya siapa yang megang? Udah Mbak, ini jadi fitnah nih. Bener tuh cakep. Nanti ini jadi fitnah, abah bakal derong terus. Sama siapa? Sama misanan saya. Betul abah lurus. Betul abah bener-bener kagak ngapa-ngapain tuh duit. Kalau kata abah begini, gua mah kalau gua yang namanya ngiris-ngiris tanah abah lo nih, empong lo, gua bini gua udah 2 katanya. Bini gua udah 2 kata abah. Nggak begitu Pak. Alhasil kita rapat, kita kumpul dan sebagainya. Ketika memang itu sudah ada hak dan kewajibannya, orang tua kita yang meninggal dunia, apakah 300 meter, apakah 400 meter dan sebagainya, maka panggil guru kita. Dulu ya,
Kalau mau ngapa-ngapain, yang tukang ngukur sama yang bereken siapa? Baja aja tuh, bawa meteran gitu. Sekarang siapa nih yang tukang ngukur? Kita di Salafiyah punya yang namanya guru matematik. Siapa? Pak Mani. Waktu itu kita minta tolong sama Pak Mani. Siapa lagi? Muallimnya Ustaz Ziyadi, rapi, cakep segala macam. Suatu yang bertahun-tahun itu terjadi, fitnah itu terjadi, alhasil alhamdulillah cakep urusan. Bukan bagi rata, faraid. Kalau hibah itu dikasih, wasiat dikasih abahnya. Tapi kalau sudah meninggal dunia, maka perlu yang namanya difaraid. Ya, siapa tahu kan kita doain nih Bang Syukran biar punya bini gitu, amin dong, amin. Gitu, biar punya bini, kemudian ntar rumahnya di sebelah mana? Tawa. Yang lain juga Pak Imam juga punya bini juga cepat kawin. Itu apa? Biar benar-benar insya Allah. Itu pertama, saya nggak ngomongin haul lah, insya Allah. Yang kedua, yuk sama-sama kita bersihkan hati kita. Ini dulu di Majelis Tawasul nih, kita tertib baca kitab. Saya minta nih koordinator yang sekarang baca kitab, nggak ceramah-ceramah aja, baca kitab fikihnya, baca kitab apapun, baca, punya ada kitabnya, ngambil tabaruk keberkahan. Kita pernah khatamin nih kitab Bidayatul Hidayah. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal diminta sama sahabatnya, ya Mu'az, ya sahabat, ya wahai sahabat Rasulullah, ya khadim Rasulullah, wahai pembantu yang khidmat kepada Rasulullah, berikan saya wasiat untukku. Mu'az bin Jabal terdiam, diam aja, nyampe nangis. Alhasil Mu'az bin Jabal mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepadaku, kepada kami, ada beberapa amalan. Singkat cerita, langit pertama sholat nih, sholatnya dibuang, disampokin amalnya nih, karena di dalam kitab itu dikatakan setiap maghrib menjelang malam ataupun nanti subuh menjelang paginya, malaikat sip-sipan, bukan security doang nih, malaikat juga sip-sipan. Makanya itu kita disuruh apa? Mengamalkan aurat, wirid. Alhasil dengan demikian tersebut, ada orang amalannya cakep banget. Ini termasuk nih nasihat buat saya pribadi. Amalannya cakep, bagus secara zahir, baru naik pertama nih disampokin sama malaikat. Tahu sampokin? Topok dipulung-pulung, dilempar tuh namanya sampokin. Alhasil kata malaikat, malaikat hafal tuh. Malaikat yang menjaga pintu langit pertama, kenapa disampokin nih hamba? Dia amalannya cakep, dia ibadah, dia taklim, dia sholawat, dia kemana-mana. Alhasil kata malaikat yang menjaga pintu langit itu, tolak. Ngapa? Dia tukang gibah. Gibah. Terus naik kedua disampokin lagi. Oh enggak, dia tukang adu domba. Terus naik ketiga, lantai ketiga itu. Langit ketiga disampokin lagi. Ya malaikat apa Allah? Ya malaikat, ini orang haji, ini orang umroh, ini sholat. Apa sampokin lagi, kata dia punya musuh sama tetangganya. Allah. Sampai langit ketujuh. Udah benar-benar kalau langit ketujuh kira-kira tuh amalan gimana? Diterima kan? 1, 2, 3 sampai ke 7 disampokin juga. Kata Rasulullah dalam hadis tersebut, siapa sih yang benar-benar nantinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tiada lain adalah orang yang bertawajuh, yang mengikhlaskan hatinya untuk Allah. Untuk Allah. Wa'bud hatta rabbaka ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah, menyembahlah Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai engkau datang benar-benar keyakinanmu, wafat mati, baru kita beribadah. Namun jangan sampai di sini hadirin hati kita dikeruh, banyak penyakit. Lisan kita ini gampang ngomongin orang, lisan kita ini gampang ngocehin orang, lisan kita gampang untuk gibahin orang. Maka apa yang tadi kita ambil dari nasihat tersebut,
Sehingga Allah katakan, aku hanya menerima hamba-hambaku yang memiliki hati yang ikhlas. Ikhlas tidak lain adalah segala sesuatunya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok kita mau puasa, doain, amin ya. Kita mau puasa. Bang Latif udah punya dodol. Udah punya dodol aja, udah ngaduk kayak gini hari. Girang gak kita mau Ramadan? Girang gak mau Ramadan? Girang. Khitabnya Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kalau orang gak beriman, sabodo perintah. Kalau orang gak beriman, bodoh amat ya. Tapi ketika Allah panggilkan ya ayyuhalladzina amanu dengan khitabnya orang yang beriman, kita merasa terpanggil, kita merasa tergugah hati kita, wajilat fi qulubihim, bergetar hati kita, dipanggil oleh Allah. Termasuklah kita nih orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang dia dipanggil sama Allah, jangankan dipanggil sama Allah, dipanggil Pak RT kita juga girang banget. Ya, girang banget kita. Pak RT girang kita. Lah misalnya ada Pak RT kita gak ditegur, ya RT marah sama gua, RT marah sama gua, gitu. Tetapi apalagi dipanggil sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Apapun tarbiyahnya, kurikulumnya yang nanti akan kita laksanakan di bulan suci Ramadan, imanan wahtisaban, ikhlas kepada Allah karena iman. Maka Allah katakan, Rasulullah katakan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Terakhir, kita ini kata Allah nih, bukan kata saya. Kata Allah. Kita udah lama gak ada pamilis ya Teh. Udah lama ya gak ada pamilis ya. udah habis dah. Orkes di lapangan nih. Di lapangan dikumpulin. Ada panitianya. Bukan panitia tarkot, bisa tarkot ngumpulin mau bantuan buat ngambil, bukan. Dikumpulin. Apa? Kata panitianya, yuk kita maksiat dikumpulin di lapangan. Ya, mau ngadain maksiat bareng-bareng. Ataupun sebaliknya, di Alimaya kita kumpulin bareng-bareng untuk bertakwa kepada Allah. Cakap kagak? Cakap kagak? Besok penutupan Turki. Tur kita. Ya tur kita gimana sih Teh? Alhamdulillah insya Allah lancar Teh ya. Yang penting guru kita gitu kan. Kalau saya gak usah diundang lah ya, bilangin. Nah, alhasil dikumpulin nih satu medan, satu tempat. Apa kata Allah di dalam hadis qudsi ini? Saya terima nih hadis ini dari guru saya Syekh Muhammad Zaban bin Syekh Abdul Hamid Ad-Dari, dari gurunya Syekh Muhammad Yasin bin Al-Fadani di dalam kitab, yaitu di dalam salah satu hadis musalsal, al-musalsal al-jaza' ala rukbatayh. Orang yang menerimanya hadis, dia duduk iftiras, seperti duduk di antara dua sujud. Sikatnya saja, nilainya dua hadis yang saya bacakan ini. Apa dikatakan? Ya ibadi, law anna awwalukum wa insakum wa jinnakum ala atqal qalbi ma zada min mulki syai'a. Wahai hambaku, kata Allah, wahai hambaku dimanapun kau yang berkumpul dari manusia ataupun dari jin, mereka berkumpul salah satu lapang yang luas, ala atqal qalbi, dalam bertakwa kepada Allah. Ini jangan mentang-mentang kita baru ngumpulin udah tau banget nih. Kalau kemarin kalau kata Kiai Ainul Yakin di Asalam ya, Ustaz Haji Suryadi, ya, ada ustaz muda khutbah 2 kali. Ada ustaz punya mamang, ponakannya khutbah 2 kali, ngumpulin orang segala macam, aku bayan nih, bikin majelis segala macam. Baru khutbah 2 kali, mamangnya kok ditegur. Apa kata mamangnya? Buset deh, gua kagak ditegur. Mamangnya panggil dari jauh, kunyok gitu katanya. Allah karim. Apa dikatakan? Kalau seandainya salah satu tempat kampung dia berkumpul dalam medan ala atqal qalbi, dalam ketakwaan di dalam hatinya, apa kata Allah? Mazada min mulki syai'a. Allah kagak akan bertambah kerajaan, kewibawaan, singgasana Allah.
Kita mau tunggal gonggeng sholat. Allah kagak nambah tuh kemuliaan Allah. Allah kagak tambah kerajaan Allah. Allah kagak tambah yang namanya rahmin Allah. Kali begitu orang 13, oh kita sholawat, oh kita ngaji. Karena dengan kita Allah pede begitu. Kecuali manusia punya hati dia. Kadang-kadang pengen dikatain gitu. Lalu sebaiknya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi dikatakan, "Lau anna awwalukum wa akhirukum wa insakum ala afjaral qalbi." Kalau seandainya satu kampung, satu wilayah, satu medan, satu perkumpulan, mereka rusak semuanya. Rusak. RT 13 alhamdulillah pengajian di sono. RT 10 ada pengajian, di Jaten masih ada pengajian. Paling kantor di situ di atas dah, dekat rumah Amzer. Ya, bulan puasa tutup apa kagak, Zer? Hah? Bulan puasa tutup apa kagak? Kan lu yang begituan yang megang kuncinya. Kalau seandainya satu kampung dia berkumpul untuk melakukan kemaksiatan, apa kata Allah? Mana kosok min mulki syai'a, tidaklah berkurang kerajaanku kata Allah. Lalu sebaiknya waman, terakhir nih, bagaimana memposisikan mujahadah di dalam diri seseorang untuk bertakluk, beribadah kepada Allah, yakin kepada Allah, menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, bertaubat kepada Allah. Lalu ada sesuatu, kemungkinan Allah menakdirkan musibah buat kita berkenaan dengan iqab, azab, kemaksiatan yang kita lakukan. Waman wajada ghairu zalik fala yalumanna illa nafsah. Kalau seandainya engkau tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, hidup kamu melarat, hidup kamu susah, fala yalumanna illa nafsah. Janganlah menyalahkan orang lain, tetapi salahkanlah dirimu sendiri. Artinya yuk sama-sama Ramadan di depan mata kita jadikan Ramadan tarbiyah, manajemen, pendidikan di dalam kehidupan kita, menjadi salah satu evaluasi yang akan datang. Bagaimana mengevaluasi yang Ramadan yang lalu, punya target khatam berapa kali, minimal 5 kali Pak, kalau nggak bisa sekali deh, minimal sekali tuh. Kalau bagi kita orang awam sekali. Ayo sama-sama kita girohkan, kita semangatkan yang kemarin saya katakan di Al-Istiqomah malam nisfu Sya'ban, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada Allah, bersatulah kepada Allah, wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Tetangga yang akur sama teman yang akur, sama saudara yang akur. Menjelang Ramadan hati kita sudah lapang. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah untuk kita semua. Allah panjangkan umur kita dalam taat. Allah berikan rezeki yang halal yang barakah. Allah berikan kita inayah Allah, dan kita meminta kepada Allah hajat dunia dan akhirat kita. Yang masih dalam kesulitan, Allah buka kesulitannya. Yang memiliki hajat, ingin memiliki punya anak, punya jodoh, Allah buka segala sesuatunya kepada Allah. Minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Mungkin ada hijab-hijab di antara kita, Allah tidak kabul. Maka dengan demikian bertaubat kepada Allah, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Demikian yang Kafir Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Afaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu talqin dan juga doa penutup nanti. Ya, tadi kalau soal amin itu semua yang hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan berkah hubungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terima sekali lagi untuk almarhumah yang telah meninggal dunia, Mbak Henihol, yaitu Bapak Asmawi Otong, dan juga Ibu Ija bin Muslim, Bapak Muhammad Yasin bin Asmawi, dan Arifin bin Yasin yang malam hari ini dihaulkannya. Pada malam hari ini kita doakan mudah Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosanya, Allah maafkan kesalahannya, terima amalnya, insyaallah kuburnya menjadi Allah menjadi jannah, dan keluarga kita semua yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kalau kita baca tahu
بفضلك برحمتك ارحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وفيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.